Siko meminta diantar ke rumah yang dia tempati bersama Aluna. Tatapannya meniti tiap jengkal ruangan di rumah itu. Siko mendekat ke kamar yang sudah dia hias bersama Aluna. Kamar untuk anak mereka. Tes, maafkan ayah nak, sebagai lelaki ayah tak becus menjaga ibumu. Sudah Siko, banyak berdoa, mohon ampun pada Allah. Kau masih bisa bertemu dengan anakmu dan mencurahkan semua kasih sayang yang kau punya untuknya. Ucap Mama Fitri. Siko diam saja. Dia memilih untuk masuk ke kamarnya. Papa Sumi membantu Siko untuk berbaring. Bisa tinggalkan Siko. Siko mau istirahat. Iya, kamu tidur ya. Nanti jam sholat duhur Papa bangunkan. Untuk sementara biar Papa dan Mama tinggal di sini dulu menemani kamu. Siko mengangguk. Aluna menatap tempat kosong di sisinya. Bayangan-bayangan senyum Aluna menguar semakin menggandakan luka yang dia rasa. Kita harus kuat Aluna. Perpisahan tak selamanya menyedihkan. Perpisahan antara kita demi keselamatanmu dan anak kita. Siko menarik napas panjang dan dikeluarkannya perlahan. Siko melafalkan zikir hingga dia tertidur. Reza hanya menatap handphonenya. Sungguh dia kesepian. Mama dan Nela tidur di rumah sakit. Papa dan Robi istirahat di kamar mereka. Ditatapnya Reo. Cuma Reo yang jadi hiburan Reza. Reo menatap gelagat dedinya. Arek bobo geus tunu. Meni carape kiu ari geus beting teh. Batin Reo pada Reza. Bayi montok itu cepat-cepat memejamkan mata sebelum Reza memaksa dia latihan tengkurap. Hade, bahkan Reo saja tidur. Gumam Reza. Reza mencari nomor handphone Juna. Reza tahu Juna sedang sibuk mengawasi Sila dan kasusnya, tapi Reza benar-benar kesepian. Apa? Tanya Juna saat telepon sudah terhubung. Juna, please deh, kau jangan menghindari aku. GR amat jadi orang. Aku sibuk Reza, dan kau jika ingin selamat jangan dekat-dekat padaku, oke? Serem bener sih Juna. Aku butuh temen. Anggota geng Teletubbies lainnya pada serius semua. Tak sepertimu gak baperan. Juna terkekeh. Bukan aku tak baperan Reza, tapi semua ocehan kosongmu tak ada yang aku dengarkan. Is, jahat. Sudah ya Reza, aku banyak kerjaan. Juna memutuskan sambung telepon begitu saja membuat Reza kesal. Aluna pulang ke rumah Papa Gibran setelah diizinkan dokter pulang. Namun wajah Aluna terlihat sayu. Aluna berada di persimpangan rasa. Ingin berontak tapi tak bisa. Dia hanya bisa pasrah saja. Diusapnya pelan-pelan perutnya. Bayi dalam kandungannya kini lebih sering menendang. Yang sehat ya nak. Jadi anak yang soleh dan selalu temani ibu ya, gumam Aluna. Semua keluarga tampak senang karena Aluna sudah bisa berkumpul lagi saat makan. Setidaknya dia tak hanya mengurung diri di kamarnya. Keadaannya pun sudah pulih. Hanya tinggal menghilangkan bekas-bekas luka saja. Sementara itu Siko dengan gagah berani membawa tas yang berisi pakaian mendatangi Pradipta Hospital di bagian rehabilitasi akidah. Dr. Rifat dan Rania menyambutnya. Rifat benar-benar mengurusi Siko sebagai permintaan Kaisan agar Siko pun dibimbing seperti Rifat membimbing Kaisan untuk sembuh. Bagaimana? Siap? Tanya Rifat. Insya Allah siap. Untuk hasil maksimal kami meminta dirimu untuk beberapa waktu tinggal di sini. Karena kami akan mulai membentuk dari akidah yang mendasar. Seni menata hati. Terserah dokter bagaimana baiknya. Aku akan ikuti semua saran dokter Rifat. Alhamdulillah. Nanti kami akan memberimu 1 kamar dan 1 jadwal. Kau harus patuhi jadwal itu. Di mana hari-hari untuk pasien pemula sepertimu lebih banyak diisi oleh kajian agama. Kajiannya diisi ustadz siapa ya dokter? Tanya Papa Sumi. Banyak dan mereka ada tema ajaran masing-masing. Ada tata cara bersikap, ada fikih, ada bacaan sholat, ada mengajar mengaji. Insya Allah semua seimbang. Yang pasti di sini Siko akan kami bentuk menjadi pribadi yang baru.
Terima kasih dokter, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan dokter sebaik Anda. Kita sudah berteman lama Siko, hanya saja aku tak fokus pada bisnis, aku lebih suka mengobati pasien. Dan perlu kau tahu ini juga permintaan Kaisan. Dia ingin kau bisa hidup normal seperti dia sekarang. Alhamdulillah Kak Kaisan memang pribadi yang baik. Ya, dia lelaki baik sama sepertimu. Dan kalian berdua terjerat masa kecil yang suram. Makanya dia begitu memaksa agar aku memintamu untuk rehabilitasi. Rifat dan Rania mengantar Siko ke kamar yang tak terlalu besar tapi nyaman. Dilengkapi tempat tidur, satu pojok sholat, satu sofa single, meja kecil, lemari kecil, dan kamar mandi. Tak ada televisi dan dilarang membawa handphone. Dengan binar tawa, Siko menarik napas. Bismillah, ucap Siko saat melangkah masuk kamar itu. Selamat datang masa depan, temani aku berjuang. Gumam Siko dengan senyum kecil tapi meluruhkan air mata, senyum yang menghunus hati. Reza menitipkan Rayo pada Nela, karena dia benar-benar suntuk. Tiap hari dari pagi hingga sore selalu dihadapkan dengan urusan kantor yang kembang-kempis. Reza bersyukur walaupun begitu dia tetap bisa membayar gaji karyawannya walaupun karyawannya hanya tinggal 20% saja. Miris memang, tapi itulah kenyataan. Jadi malam ini Reza butuh hiburan agar tidak stres. Reza membuka daftar kontaknya, mencari teman yang kira-kira bisa diajak ngobrol. Dokter Rifatnya ada, tanya Reza karena yang menyambut suara Rania. Kak Rifat sedang di ruang operasi, ada pasien darurat tadi. Reza mencari nama lain. Farhan, kau terima tamu tidak? Aku sedang sibuk Reza, maaf ya. Kembali Reza menghela napas. Heru gak asik, Dika baperan. Irfan gak mau diganggu jika sedang di rumah. Juna, aku kangen, gumam Reza. Reza mencari nama Nino. Weh, tumben telepon aku. Aku butuh teman main, kau sendiri yang masih bujangan. Tapi main denganku beresiko loh. Ah, kau sama saja dengan Juna. Pasukan berani mati. Sibuk ngapain, aku ikut dong, kan sudah diajarin nembak oleh Juna. Kalau mati jangan salahkan aku ya. Reza bergidik ngeri. Begitulah pasukan berani mati, tak ada takutnya. Mati di tangan Allah kan. Jemput aku ya, suntuk aku di rumah. Oke, aku jemput sekarang, ucap Nino. Reza sekarang mengganti baju, dipakainya jaket agar tak kedinginan. Karena Nino akan jemput naik motor. Tak lama menunggu, Nino tiba di rumah Reza dengan cepat. Reza duduk di boncengan. Sebenarnya kenapa sih Juna harus ada di rumah terus jagain Sila? Kan melahirkan juga ada tanda-tandanya, tanya Reza pada Nino. Karena tampak Juna mulai menjauhi keluarga Rifat. Bahkan Juna sudah menyuruh Bayu, Mia, dan Nino untuk menggantikannya sebagai pengawal Rania, istri dokter Rifat. Maafkan aku Reza, tapi ini rahasia negara. Aku tak bisa bercerita padamu. Kau tahu kan siapa Sila? Ya, aku tahu, tapi bukankah selama ini aman-aman saja? Tak ada yang aman bagi kami ataupun para penjahat itu sedang perang strategi. Oh, jadi ini tujuan Juna mulai menjauhi kami semua. Ya, dia tak mau kalian kena imbasnya, terutama Rania. Oke, aku mengerti, tapi jujur aku kehilangan dia, oi. Nino mematikan mesin motornya saat masih jauh dari rumah Juna. Kok kesini? Ya memang tujuanku kesini. Kalian semua menunggu Sila melahirkan. Heboh amat, tapi tak apalah, aku senang bisa ketemu Juna. Reza merangsek lebih dulu, tapi Nino memberi kode diam, agar kedatangan mereka berdua tak ketahuan Sila. Nino mengirimkan pesan pada Shirley agar dibukakan pintu, dan Shirley meminta mereka membuka lewat pintu belakang. Reza mengikuti Nino hingga bertemu Shirley yang sudah menunggu keduanya di dapur. Mana Juna? Tanya Reza. Kecilkan suaramu Reza, ucap Shirley dengan suara tertahan. Ketiganya ngobrol dengan suara yang amat pelan. Tak lupa Reza masak mie kuah. Belum habis mie kuah, Reza Juna datang ke dapur. Oh brother, sombong sekali kau. Reza beranjak dan memeluk Juna.
Tak usah lebay begitu, Reza. Juna melepaskan pelukan Reza. Kenapa ikut ke sini? Kok gitu nanyanya? Kangen lah, ucap Reza sembari melanjutkan makan mie kuahnya. Bagaimana geng Teletubbies? Seperti biasa, tapi sungguh kami kehilanganmu, Juna. Kok berbeda sekarang? Ya, aku harus menata hidupku kembali, Reza. Ayolah, Juna. Masalah hidupmu hanya Rania. Bukan berarti kau harus pergi dari kehidupan kami juga dong. Aku harus total, Reza. Kasus ini bukan kasus main-main. Aku tak mau membahayakan dia dan kalian semua. Tolong mengerti. Jadi kau akan terjebak selamanya dengan masa lalu. Setelah Sila lepas, sebaiknya kau cari wanita yang benar-benar bisa kau jatuh cinta. Ngomong mudah, Reza, tapi nyatanya sulit. Kau juga tahu kan? Iya, memang sulit cari cinta sejati. Aku aja sampai sekarang belum ketemu lagi dengan wanita yang bikin hati geter-geter, ucap Reza. Sabar, tak akan selamanya hidup berisi kepedihan, ucap Nino sambil menepuk bahu Reza pelan. Aku juga bingung dengan nasibku dan Juna, sambung Reza lagi. Doa sudah paling kenceng, usaha bukan main, gantengnya Masya Allah. Sabar apalagi juara, tapi tetap saja apes. Juna ikut mendesah mendengar ocehan Reza, ikut membenarkan. Masih ada yang satu hal lagi, Reza, ucap Juna. Apa? Takdir. Semuanya terdiam. Dor, dor, dor. 3 tembakan mengenai meja dan kursi meja makan. Semuanya spontan menunduk. Mereka menyerang, ucap Nino tertahan. Lari lewat pintu belakang, lindungi Reza, teriak Juna. Nino mengeluarkan pistolnya. Kami tak akan meninggalkanmu, Kapten, ucap Shirley, sambil mengambil pistol yang dia sembunyikan di dalam beras. Ini perintah, cepat pergi bawa Reza. Juna mendorong ketiga temannya agar cepat keluar. Segera hubungi Komandan Arman dan Aksa, aku menahan mereka di sini, perintah Juna. Dor, 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 tembakan balasan dari Nino. Juna, ayo kau pergi juga. Reza menarik lengan Juna. Kau pergilah, biar aku menyelesaikan tugasku, Reza. Jaga geng Teletubbies. Juna menarik Nino yang akan merangsek ke depan. Juna dengan kuat mendorong ketiganya untuk keluar dari rumah. Kapten, Nino menolak. Ini perintah dariku. Tolong jaga Rania baik-baik, ucap Juna dengan tegas. Dor, dor, dor. Terdengar banyak langkah kaki mendekat dari arah ruang tamu. Tembak dan habisi mereka, teriak seorang dengan suara garang. Sisakan Arjuna untuk bos. Dengan kuat Juna mendorong Nino, Shirley, dan Reza ke pintu belakang lalu dikuncinya dari dalam. Setelah tentara dan polisi berjuang keras untuk membantu Juna, akhirnya Juna kembali dengan tinggal nama. Reza menangis terseduh-seduh sambil mengusap papan nisan Juna. Kau jahat, brother. Kenapa kau tak bisa menahan sakitnya ledakan granat itu? Bukankah kau tentara yang kuat dan berani? Istighfar, Reza. Komandan meninggal dengan sangat terhormat. Berkorban nyawa demi misi negara. Ikhlaskan ya, ucap Bayu sambil mengusap air mata. Juna, aku pulang ya. Jika ada waktu luang, aku akan ke sini. Akan kubawakan kau anggrek merah muda untuk kau berikan pada bidadari surga. Lirih Reza pelan dengan derai air mata, lalu melangkah pulang. 2 minggu setelah Juna meninggal, Nino datang menemui Reza. Ini pesan dari komandan. Jika dia tak selamat, dia ingin memberikan motornya padamu dan sejumlah uang untukmu. Tangis Reza lurus saat melihat nilai uang di selembar cek. 100 juta. Ya Allah, kenapa orang sebaik Juna cepat pergi? Karena Allah begitu sayang pada komandan. Doakan saja nanti dia bertemu wanita pengganti. Maksudku bidadari surga, ucap Nino buru-buru dengan gelagapan. 2 bulan berlalu, geng Teletubbies baru berkumpul kembali setelah semuanya diselimuti kesedihan yang mendalam. Kepergian Juna sungguh menyisakan perih. Lucu ya, sini tante gendong, ucap Rania saat melihat Reo digendongan Reza.
Malam itu Reza membawa Reo untuk berkumpul karena Reza belum tertidur juga di rumah tadi. Reza melepaskan Reo dari gendongannya. Semua ikut tersenyum melihat Rania bisa tersenyum kembali. Kepergian Juna membuat jiwa Rania terguncang hebat. Alhamdulillah kulihat Mbak Rania sudah baikan. Ucap Reza yang pernah ditinju Rania karena menyambar sebagai Juna untuk menghibur Rania. Ya syukurlah, perlahan dia bisa melupakan Aa Unanya. Jawab Rifat. Obrolan santai mulai mencairkan suasana. Candaan dan bahasan kejadian lucu bisa membuat hari mereka yang nelangsa damai kembali. Geng itu bubar lebih awal mengingat kesehatan Rania dan juga Reza yang membawa Reo. Reza mengurung Reo dalam jaketnya agar tak kedinginan. Reza menjalankan motornya dengan santai. Dor, dua tembakan mengarah pada Reza. Untung saja tak kena. Reza yang panik melajukan motor sport pemberian Juna lebih kencang. Dor, Reza bergerak zigzag untuk menghindar. Ya Allah, selamatkan aku dan Reo. Juna, tolong aku Juna. Tanpa sadar Reza menyebut nama Juna. Dor, tembakan dari arah persimpangan membuat Reza jadi berbelok ke sembarang arah. Reza tak peduli, yang Reza inginkan saat ini adalah menghindari. Reza menatap sekitar, ternyata dia mengarah ke pinggiran kota ke daerah yang lebih sepi. Tangis Reo terdengar. Tenang nak ya, dor. Ah, Reza tertembak di lengan atasnya. Reza makin kebut. Dia harus kuat untuk melindungi Reo. Reza mencari jika saja ada rumah penduduk. Di kejauhan Reza melihat cahaya lampu-lampu. Reza yakin jika di sana ada perumahan. Dor. Shit, ban motor Reza tertembak. Untung saja Reza bisa mengimbangi hingga tak terbalik. Reza mengerem. Motor itu belum berhenti sepenuhnya. Tapi Reza segera meloncat sebelum dua motor penjahat itu mendekat. Reza memeluk Reo dan berlari secepatnya ke arah lampu. Alhamdulillah ya Allah, gumam Reza saat melihat pelang nama pesantren Al-Hidayah. Reza berlari secepatnya untuk masuk ke pesantren yang ternyata letaknya jauh dari jalan. Reza memilih jalan di sisi dekat pepohonan agar mudah berlindung. Dor. Reza sedikit menunduk untuk menghindari tembakan. Dipeluknya Reo makin erat. Darah Reza mengucur deras. Rasa sakit di lengannya diabaikannya. Dia tak mau Reo diambil oleh penjahat. Ya Allah tolong, ucap Reza dengan separuh sadar dengan penglihatan mulai kabur. Reza telah dekat dengan satu rumah yang terlihat sederhana dan belum selesai dibangun. Diketoknya pintu depan tapi tak ada yang membuka pintu. Reza bergerak ke sisi. Reza berusaha membuka jendela. Jendela pertama tak bisa terkunci. Dor. Reza kembali maju ke arah jendela kedua. Reza segera masuk saat jendela tanpa besi pelindung itu bisa terbuka. Reza cepat-cepat menutup kembali jendela itu sambil mengatur napas. Reza membuka resleting jaketnya karena Reo terus menangis. Mendengar suara tembakan para ustadz dan santri keluar dari asrama dan mendekat membuat semua penjahat itu kabur. Reza berbalik dan... siapa kau? Bagi seorang gadis yang baru keluar dari kamar mandi tergesa-gesa karena juga mendengar suara tembakan hanya mengenakan anduk kimono saja. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat ke kamar itu. Tutup matamu, jangan lihat aku, ancam Safira pada Reza yang terlanjur melihat auratnya. Vira, kenapa teriak? Tanya seorang lelaki dari luar kamar. Ada rampok, Abi, begi Safira sambil bergerak mengambil gamisnya dan jilbab kaosnya. Aku Reza Davin, bukan rampok. Tolong anakku, ucap Reza sambil terputus-putus. Reza limbung dan jatuh pingsan. Tangis Reo terdengar keras karena ikut terjatuh. Untung saja kepalanya tidak terbentur lantai.